Bab 568, 10 Dewa Pedang Besar. Crystal City of Secrets, area luar. Banyak kapal terbang terlihat datang ke dan dari bandara Crystal City. Kapal terbang yang tiba, khususnya, penuh dengan pemain. Para pemain ini tampak bersemangat di wajah mereka, dan mereka segera berlari menuju Underground Crystal Palace segera setelah mereka turun. Semua berharap mendapat untung di dalam tanah rahasia. 2 hari yang lalu, berita tentang harta karun rahasia luar biasa pertama yang pernah muncul di Istana Kristal bawah tanah menyebar. Harta karun rahasia ditemukan di area level 160 tanah rahasia, dan kemunculannya telah mengguncang seluruh alam abadi. Pada saat yang sama, itu meningkatkan pentingnya harta karun rahasia tingkat tinggi ke tingkat yang sama sekali baru. Harta karun rahasia umum hanya meningkatkan perlindungan mana, sedangkan harta karun rahasia tempur memberikan peningkatan tambahan pada atribut dasar senjata atau perlengkapan yang terpasang. Meskipun bonus ini dapat meningkatkan kekuatan pemain, bonus tersebut tidak terlalu signifikan sehingga satu artikel saja sudah cukup untuk membuat pemain mengalami peningkatan kualitatif. Untuk mencapai itu, pemain harus dilengkapi dengan Common atau Combat Secret Reassurance. Namun, itu adalah cerita yang berbeda untuk harta karun rahasia luar biasa. Harta karun rahasia luar biasa tidak hanya meningkatkan perlindungan mana dan atribut dasar, tetapi mereka juga dilengkapi dengan kemampuan khusus. Di domain dewa, banyak senjata dan peralatan memiliki keterampilan tambahan, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa item apapun di peringkat epik atau di atasnya akan memiliki keterampilan tambahan. Sementara itu, keterampilan tambahan ini menambah repertoar keterampilan dan mantra pemain, meningkatkan kekuatan tempur mereka secara keseluruhan. Satu-satunya masalah adalah skill tambahan ini memiliki cooldown dan durasi terbatas. Namun, kemampuan khusus tidak memiliki cooldown. Mereka bertindak lebih seperti bakat daripada keterampilan. Contoh bakat adalah afinitas mana ras elf. Elf secara bawaan lebih sensitif terhadap mana daripada manusia pada umumnya, dan mereka juga lebih mudah memanipulasi mana. Karena itu, banyak ahli kelas sihir akan secara aktif memilih untuk mengubah ras mereka menjadi ras elf. Namun, peluang untuk berubah menjadi peri sangat sedikit dan jarang. Untuk sebagian besar pemain, mereka hanya bisa memilih untuk berubah menjadi setengah peri. Tentu saja, meski afinitas mana setengah elf tidak sebaik elf berdarah murni, itu masih lebih baik daripada rata-rata manusia. Jadi, mengubah menjadi setengah elf masih merupakan pilihan yang bagus untuk sebagian besar pemain. Tapi sekarang, menjadi mungkin untuk mendapatkan kemampuan khusus, yang sangat mirip dengan bakat, melalui harta karun rahasia luar biasa. Ini bisa menjadi peluang yang mengubah hidup bagi pemain manapun. Memang, kesempatan yang mengubah hidup. Banyak pemain akan gagal mencapai puncak atau puncak karena mereka kurang dalam aspek-aspek tertentu. Selama mereka dapat menemukan solusi untuk kelemahan mereka, mereka dapat keluar dari pertumbuhan stagnan mereka, dan menjadi ahli puncak atau bahkan ahli puncak tidak lagi menjadi pertanyaan. Sementara itu, kemampuan khusus harta karun rahasia luar biasa bisa menjadi solusi yang dibutuhkan para ahli ini. Biasanya, begitu pemain telah kehabisan potensi mereka, kecuali mereka bisa mendapatkan artefak surgawi atau artefak surgawi yang terfragmentasi, tidak mungkin lagi bagi mereka untuk meningkatkan kedudukan mereka dalam hierarki kekuatan domain dewa besar. Misalnya, tidak peduli berapa banyak senjata dan peralatan legendaris yang dilengkapi oleh ahli lantai 4, mereka akan selalu dianggap lebih rendah dari ahli lantai 5 di mata publik. Terlebih lagi di mata berbagai kekuatan. Lagi pula, perolehan senjata dan peralatan legendaris bukanlah masalah bagi mereka. Yang paling penting bagi mereka adalah standar tempur pemain. Namun, dengan penemuan harta karun rahasia luar biasa, menulis ulang takdir seseorang tidak lagi menjadi hak istimewa yang eksklusif hanya untuk beberapa individu terpilih di domain dewa besar. Dengan bantuan harta karun rahasia luar biasa, masa juga dapat mengkompensasi kelemahan mereka, menjalani transformasi kualitatif, dan akhirnya menulis ulang kehidupan mereka. Akibatnya, banyak pemain ahli alam abadi berbondong-bondong ke kota kristal rahasia dengan harapan mereka bisa mendapatkan harta karun rahasia luar biasa dari istana kristal bawah tanah. Setelah Si Feng tiba di koordinat yang dikirim Xia Qingying kepadanya, sekitar selusin pemain berjubah mendekatinya. Meskipun para pemain ini menyembunyikan penampilan mereka, setiap tindakan mereka menunjukkan bahwa mereka berada di standar lantai 5. Wanita yang memimpin bahkan seorang ahli peringkat Sen. Jadi, itu kamu? Tidak heran Anda bisa mengumpulkan begitu banyak uang dengan begitu cepat, komentar wanita yang memimpin, sedikit kesadaran muncul di matanya saat dia menatap Si Feng. Boleh saya tahu nama Anda, Nona? Si Feng bertanya sambil melihat wanita asing di hadapannya. Air mengepul, jawab wanita itu dengan nada tenang. 1. Air mengepul? Si Feng segera mengingat sesuatu setelah mendengar nama wanita itu, dan dia terkejut ketika dia bertanya, pedang hati konglomerat api? Konglomerat api adalah konglomerat lintas alam yang menyaingi konglomerat galaksi.
Sementara itu, Heartsword Billowing Water adalah salah satu dari dua tabu konglomerat api selama kehidupan sebelumnya. Pengguna Twilight tak berbentuk? Twilight tanpa bentuk adalah artefak surgawi yang sangat istimewa. Bahkan ketika itu masih merupakan artefak surgawi yang terfragmentasi, itu tidak memiliki bentuk tetap, dan hanya memiliki dua kemampuan. Kemampuan pertama memungkinkan pengguna untuk mengubah Twilight tak berbentuk menjadi pedang apapun. Kemampuan kedua memungkinkan pengguna untuk membuat banyak pedang, dan jumlah serta jenis pedang yang dibuat sesuai dengan imajinasi pengguna. Ketika air mengepul awalnya mendapatkan tangannya pada senjata tak berbentuk yang berperingkat artefak surgawi yang terfragmentasi, kekuatannya telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Meskipun dia tidak menguasai teknik pertarungan emas, dia bisa mengalahkan ahli yang melakukannya. Setelah Twilight tak berbentuk ditingkatkan menjadi artefak surgawi, air mengepul bahkan melampaui Dewi Perang dalam hal kemampuan ofensif. Saat itu, Billowing Water telah mengalahkan 5 dari tetua agung Seven Luminarious Alliance secara berurutan. Seven Luminarious Alliance bahkan menjulukinya sebagai salah satu dari 10 dewa pedang agung domain dewa besar di kemudian hari, menempatkannya pada level yang sama dengan Ember tanpa kata. Saat ini, Si Feng tidak bisa melihat air mengepul membawa senjata apapun, jadi terbukti bahwa dia telah mendapatkan senjata tanpa bentuk yang dirumorkan. Bahkan jika senjata itu hanya merupakan artefak surgawi yang terfragmentasi saat ini, itu seharusnya masih memungkinkannya untuk melawan ahli puncak manapun tanpa rasa takut. Jadi, Si Feng merasa sulit membayangkan mengapa air mengepul perlu menyembunyikan penampilannya untuk bertemu dengannya. Itu benar, aku pedang hati, kata air mengepul, mengangguk. Kemudian, setelah memperhatikan baik-baik Si Feng, dia melanjutkan, kamu cukup kuat. Selain 4.000 emas yang dijanjikan, apakah Anda tertarik untuk membuat kesepakatan lain dengan saya? Ini adalah transaksi yang cukup signifikan. Penting. Seberapa signifikan itu? Si Feng tersenyum. Pernahkah kamu mendengar tentang zona terlarang? Air mengepul bertanya dengan tenang. Mata Si Feng langsung menyala setelah mendengar nama Billowing Water disebutkan. Kemudian, berusaha sekuat tenaga untuk merendahkan suaranya, dia bertanya, apakah kamu tahu cara mencapai zona terlarang? Zona terlarang dianggap rahasia di alam abadi saat ini, dan pemain dapat mempelajarinya melalui NPC tingkat tinggi. Menurut NPC ini, zona terlarang hanyalah sebuah tempat yang terletak di luar benua abadi, dan disebut demikian oleh para dewa di masa lalu. Namun, selama seseorang melakukan sedikit penggalian, orang akan menemukan bahwa zona terlarang bukanlah hanya sebuah tempat yang terletak di luar benua abadi. Sebaliknya, istilah tersebut merujuk pada dua benua besar lainnya yang ada di alam abadi. Berlawanan dengan kepercayaan populer, alam abadi tidak hanya terdiri dari benua abadi. Sebaliknya, ada 3 benua besar. Terlepas dari benua utara tempat pemain manusia tinggal, ada 2 benua lain di barat dan selatan. Pemain dari ras asing menempati 2 benua ini, dan kedua benua tersebut memiliki peradaban dan sumber daya yang sangat berbeda. Dari 2 benua lainnya, benua barat paling dekat dengan benua utara. Itu juga tempat yang lingkungannya paling dekat dengan menyaingi lingkungan era mitos domain dewa besar. Perlu diketahui bahwa manusia dari era mitikal memiliki waktu yang jauh lebih mudah dipromosikan ke tingkat 6. Selain itu, benua barat memiliki fragmen dunia yang tidak dapat ditemukan di benua utara, dan ini adalah harta berharga yang dapat membantu pemain menguasainya. Hukum dunia. Sayangnya, sangat sulit untuk menjelajah ke zona terlarang. Bahkan pemain tier 6 tidak bisa memaksakan diri ke sana dan hanya bisa mengandalkan cara khusus.